Selamat datang, sobat pendengar, di Ruang Kata, tempat di mana setiap cerita hidup kembali melalui kata-kata. Di sini, kami hadirkan kisah-kisah penuh emosi tentang drama rumah tangga, perselingkuhan, cinta, pengkhianatan, hingga perjuangan menyembuhkan luka hati. Setiap episode bukan hanya sekadar hiburan, tapi juga penuh pelajaran berharga yang bisa kita renungkan bersama. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Sejak kecil, hidupku tak pernah benar-benar punya tempat. Sejak ibu meninggal saat aku berusia 7 tahun, rumah ini terasa asing, dingin, sepi, dan penuh batas tak kasat mata. Dulu, rumah ini pernah hangat, dipenuhi aroma masakan ibu dan tawa kecilku saat ia menyuapiku nasi hangat. Tapi setelah ibu pergi, semua berubah. Ayah menikah lagi setahun kemudian. Wanita itu datang membawa anak perempuannya, Laras, cantik, manja, dan dengan cepat menjadi pusat perhatian di rumah ini. Aku yang dulu dipanggil sayang oleh ayah, kini jarang sekali mendengar suaranya menyebut namaku. Kalaupun iya, biasanya hanya untuk menegur atau menyuruh. Hari-hariku diisi dengan kata, bersyukurlah, bahkan untuk hal yang menyakitkan. Bersyukurlah, kamu masih bisa makan. Bersyukurlah, kamu masih tinggal di sini. Bersyukurlah, kamu masih punya baju, meski bekas. Kalimat itu seperti mantra yang mengekangku, seolah aku harus menerima semua ketidakadilan dengan kepala tertunduk. Aku makan setelah mereka selesai. Nasi yang sudah dingin, lauk yang tinggal sisa kuah, kadang hanya tempe gosong atau potongan kecil ikan asin. Laras selalu duduk di meja makan lebih dulu, memakai piring terbaik, sementara aku menunggu di dapur, mencuci piring kotor sambil menelan air liur menahan lapar. Setiap kali aku protes, ayah menatapku tajam. Kamu harus tahu diri, Cindy. Ayah sudah cukup baik membiarkanmu tinggal di sini. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada tamparan. Aku tahu, sejak saat itu, aku bukan lagi anaknya. Aku hanyalah beban yang ditoleransi. Baju-bajuku pun bukan milikku sendiri. Semua peninggalan Laras. Gaun-gaun yang sudah kekecilan untuknya, rok yang warnanya pudar, sepatu yang bagian solnya nyaris lepas. Ketika aku mengenakannya, Laras sering menertawakan. Jangan sok cantik, Cindy, itu bajuku yang lama. Tapi ya sudahlah, daripada kamu telanjang. Aku menunduk. Hanya diam, karena aku tahu, setiap kata balasan hanya akan membuat ayah marah. Aku tidur di kamar kecil di ujung dapur, ruang yang dulunya tempat penyimpanan barang-barang bekas. Tidak ada jendela, hanya satu bohlam redup yang menggantung di langit-langit berdebu. Tapi tempat itu menjadi saksi dari semua tangis yang kutahan, semua doa yang kupanjatkan dalam diam. Malam-malamku sunyi. Aku sering menatap langit-langit kamar sambil menggenggam foto ibu yang sudah mulai kusam. Kadang aku berbicara pelan seolah ia masih di sana, mendengarkanku. Bu, kalau ibu masih ada, pasti semuanya tidak begini, ya? Lalu aku menangis pelan, memastikan suaraku tak terdengar dari ruang tamu. Tapi di balik kesepian itu, aku menyimpan satu hal yang tidak bisa mereka ambil dariku, tekad. Setiap kali Laras menertawakan, setiap kali ayah membentak, setiap kali aku harus makan sisa makanan mereka, aku menanam satu janji dalam hati. Suatu hari nanti, aku akan keluar dari rumah ini. Aku akan berdiri dengan kakiku sendiri. Aku akan membuktikan bahwa anak yang kalian remehkan ini bisa lebih dari sekadar beban. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku tahu aku harus bisa. Aku harus kuat. Karena jika aku terus diam dan menerima semuanya sebagai takdir, maka aku akan selamanya menjadi Cindy si anak kasihan. Dan malam itu, di kamar sempit yang berbau lembab, dengan perut lapar dan hati yang nyeri, aku memejamkan mata sambil berjanji. Aku tidak akan selamanya menjadi anak yang dikasihani. Aku akan bangkit, dan suatu hari, mereka akan tahu siapa sebenarnya Cindy. Seiring waktu, aku mulai mengerti bahwa hidup tidak akan pernah memberiku keadilan, kecuali aku menjemputnya sendiri.
Semua hinaan dan ketidakadilan yang kuterima, setiap kata yang menusuk, setiap perlakuan yang membuatku ingin menangis, kulemparkan ke satu tempat di dalam hatiku. Bukan untuk disesali, tapi untuk dijadikan bahan bakar agar aku bisa terus berjalan. Di sekolah, aku tidak pernah membawa bekal seperti anak-anak lain. Kadang aku hanya membawa selembar roti kering atau nasi sisa dari malam sebelumnya. Tapi aku selalu duduk di bangku depan, mencatat setiap pelajaran dengan tekun. Aku tahu, satu-satunya jalan keluar dari rumah penuh luka itu hanyalah pendidikan. Guru-guruku sering memujiku. "Cindy, kamu anak yang cerdas. Jangan berhenti belajar." Ya. Kalimat itu seperti sinar kecil yang menembus gelapnya hidupku. Tapi setiap kali aku pulang membawa nilai terbaik, ayah hanya menatap datar. "Pintar saja tidak cukup. Kamu tetap harus tahu diri." Dan Laras, kakak tiriku, akan menambahkan dengan senyum sinisnya, "Anak dapur mau kuliah? Mimpi aja. Lagian, siapa yang mau biayai?" Aku tidak menjawab. Aku hanya menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh. Tapi jauh di dalam hati, aku menulis setiap ejekan itu dalam-dalam. Setiap kata mereka menjadi tinta yang menorehkan tekad baru di jiwaku. Aku akan buktikan bahwa anak dapur pun bisa berdiri di atas panggung kesuksesan. Malam-malamku kembali dipenuhi cahaya lampu redup di kamar sempit. Saat Lara sudah tertidur di kamarnya yang luas, aku masih terjaga, menulis, membaca, dan menghafal. Aku tak punya meja belajar, hanya papan kayu bekas yang kugunakan sebagai alas buku. Kadang aku menulis sambil duduk di lantai dingin, ditemani suara tikus dari belakang dapur. Tapi anehnya, di tengah semua kesederhanaan itu, aku merasa hidup, karena aku tahu, setiap halaman yang kubaca adalah langkah kecil menuju kebebasan. Saat guru mengumumkan tentang beasiswa kuliah dari pemerintah, aku langsung mendaftar. Semua berkas kuisi sendiri, diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun di rumah. Aku tahu, kalau mereka tahu, mereka hanya akan menertawakan lagi. Beberapa minggu kemudian, amplop putih datang ke sekolah. Tulisan di atasnya membuat tanganku bergetar. "Selamat, Anda diterima sebagai penerima beasiswa Nusantara untuk kuliah di Universitas Negeri Jakarta." Aku tak percaya. Aku membaca surat itu berulang kali, memastikan mataku tidak salah lihat. Air mataku menetes, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Aku pulang membawa kabar itu, berharap setidaknya ayah akan tersenyum, atau sekadar berkata, "Selamat." Tapi yang kudapat justru tatapan dingin. "Kuliah jauh? Siapa yang suruh? Kamu pikir gampang hidup di kota besar?" Laras menimpali dengan tawa. "Ya sudah, biar aja. Yah, paling juga nanti pulang nangis-nangis minta uang." Aku menatap mereka bergantian. Ada sesak di dada, tapi aku tak mau lagi menangis. "Aku tidak akan minta uang dari siapapun," kataku pelan namun tegas. Hari keberangkatanku tiba. Tak ada yang mengantar. Aku hanya membawa koper kecil berisi beberapa helai pakaian bekas dan semangat yang terlalu besar untuk ditampung dalam tubuhku yang kurus. Dari jauh, aku melihat rumah itu untuk terakhir kalinya. Tempat yang memberiku luka sekaligus kekuatan. Dalam hati aku berbisik, "Terima kasih untuk semua penghinaan dan ketidakpedulian. Tanpa itu, aku tidak akan sekuat ini." Kereta mulai berjalan, meninggalkan desaku yang sunyi. Angin sore menampar lembut wajahku, membawa harapan baru. Aku menatap langit dan berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan pernah kembali sebagai orang yang sama. Aku akan kembali sebagai seseorang yang mereka tidak berani remehkan lagi. Dan sejak saat itu, luka masa laluku bukan lagi sesuatu yang ingin kulupakan, tapi fondasi yang menumbuhkan tekadku untuk bangkit, menjadi versi terbaik dari diriku yang dulu mereka pandang rendah. Hidup di kota besar bukanlah seperti yang sering digambarkan di televisi. Tidak ada keajaiban instan, tidak ada bantuan tiba-tiba datang. Semua harus diperjuangkan, langkah demi langkah, dengan tenaga dan air mata. Saat pertama kali menginjakan kaki di Jakarta, aku hanya membawa koper kecil, uang pas-pasan,
dan mimpi yang terasa terlalu besar untuk gadis sepertiku. Kos pertamaku berada di gang sempit yang bahkan sinar matahari pun enggan masuk. Kamarnya kecil, dindingnya lembab, dan setiap malam aku harus menahan suara tetangga yang berisik. Tapi aku tidak peduli. Bagi orang lain itu mungkin tempat tak layak, tapi bagiku, itu adalah awal dari kehidupan baru. Hari-hari pertamaku di universitas terasa berat. Aku harus menyesuaikan diri dengan kehidupan mahasiswa kota yang serba cepat dan kompetitif. Sementara teman-temanku bisa nongkrong di kafe atau membeli buku baru, aku harus menghitung setiap rupiah agar bisa bertahan sampai akhir bulan. Seringkali, makananku hanyalah mie instan yang kubagi 2 untuk 2 hari. Kadang, jika beruntung, aku mendapat nasi bungkus murah dari warung dekat kampus. Tapi di balik kesulitan itu, ada semangat yang tak pernah padam. Aku tahu, setiap rasa lapar ini akan terbayar nanti. Tantangan terbesar datang ketika biaya tambahan kuliah diumumkan. Uang beasiswaku tidak cukup, dan aku nyaris menyerah. Aku bahkan sempat menangis di halte bus, merasa semua perjuanganku akan berakhir sia-sia. Tapi saat itu, aku ingat pesan ibuku di dalam mimpi. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang mau berjuang. Aku mulai mencari kerja sambilan. Aku melamar ke berbagai tempat, toko buku, restoran, bahkan menjadi asisten dosen. Tak semua diterima, tapi satu hari, sebuah email mengubah segalanya. Aku diterima magang di perusahaan properti besar. Meski hanya sebagai admin magang, bagiku itu sudah luar biasa. Di sana, aku belajar banyak tentang kerja keras, profesionalitas, dan dunia bisnis yang keras namun penuh peluang. Aku datang paling pagi dan pulang paling malam. Seringkali, aku rela tidak pulang demi menyelesaikan laporan atau membantu proyek tim. Orang-orang mungkin menganggapku terlalu serius, tapi aku tahu, aku sedang menanam benih masa depan. Atas dedikasiku, aku ditawari kerja tetap setelah lulus kuliah. Dari situ, karierku mulai menanjak. Aku belajar membaca pasar, memahami klien, dan membangun jaringan. Sedikit demi sedikit, tabunganku bertambah. Aku membeli laptop sendiri, membantu teman membayar sewa kos, dan bahkan mulai mengirim sedikit uang ke kampung, bukan kepada ayah, tapi untuk tetangga yang dulu sering memberiku makanan. Beberapa tahun berlalu, dan aku mulai berpikir lebih besar. Aku ingin membangun sesuatu milikku sendiri. Maka, dengan keberanian dan sedikit tabungan, aku mendirikan perusahaan kecil di bidang properti. Awalnya, hanya 2 orang karyawan dan 1 ruangan sempit di ruko. Tapi aku bekerja seolah-olah itu perusahaan besar. Setiap klien kulayani dengan sepenuh hati. Setiap proyekku selesaikan dengan teliti. Dan seperti yang sering dikatakan orang bijak, kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Satu proyek sukses membawa proyek lain. Kepercayaan datang perlahan, tapi pasti. Hingga suatu hari, aku berdiri di depan gedung kantor baruku, dengan logo besar bertuliskan Cindy Property Group. Air mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Aku yang dulu makan sisa lauk dan tidur di dapur kini menjadi pemimpin perusahaan yang disegani. Beberapa tahun kemudian, aku membangun rumah impian. Rumah besar dengan taman yang selalu kuimpikan sejak kecil. Setiap sudutnya memiliki makna. Di ruang tamu yang luas, aku menaruh foto ibuku dalam bingkai besar, sebagai pengingat bahwa semuanya berawal dari doa dan kasihnya. Dan setiap kali aku menatap rumah itu dari luar, aku tahu satu hal. Bangunan ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah simbol dari semua luka, perjuangan, dan kebangkitan yang menjadikanku seperti sekarang. Rumah itu bukan hanya milikku, tapi juga milik gadis kecil bernama Cindy, yang dulu tidur di kamar sempit dengan baju bekas dan sisa makanan, namun tidak pernah berhenti bermimpi. Sore itu, langit Jakarta mulai berubah warna. Matahari yang perlahan turun meninggalkan sinar jingga keemasan di jendela ruang tamuku. Aku baru saja pulang dari kantor, melepaskan jas, dan menyalakan musik lembut ketika suara bel terdengar. Awalnya kupikir itu kurir atau tamu dari kantor. Tapi begitu kubuka pintu, langkahku langsung terhenti. Seorang pria tua berdiri di depan rumahku. "Ayah,
Rambutnya kini memutih sepenuhnya, kulitnya keriput, dan tubuhnya terlihat lebih kurus dari terakhir kali kulihat bertahun-tahun lalu. Untuk sesaat, napasku tercekat. Aku bahkan hampir tak mengenalinya. Namun, sorot mata itu, tatapan dingin yang dulu sering membuatku gemetar, masih sama seperti dulu. Yah, suaraku nyaris tak terdengar. Ia tersenyum kecil, tapi bukan senyum hangat seorang ayah yang merindukan anaknya. Senyum itu kaku, seperti sedang menimbang sesuatu. "Ayah boleh masuk?" tanyanya singkat. Aku mengangguk pelan. "Masuk, yah." Langkahnya pelan tapi mantap. Ia menatap sekeliling rumahku yang luas. Dinding berwarna krem lembut, lampu gantung kristal yang kupilih sendiri, dan rak buku besar di ruang tamu. Semua yang ada di ruangan itu adalah hasil kerja keras bertahun-tahun, hasil dari malam tanpa tidur, air mata, dan perjuangan. Aku menyuguhkan teh hangat, berusaha menjaga sopan santun. Dalam hati kecilku, ada rasa harap. Mungkin inilah waktunya aku mendapat pengakuan. Setelah semua ini, setelah segala sakit yang kutelan, mungkin ia datang untuk berkata, "Ayah bangga padamu, Nak." Namun ternyata, aku salah besar. Setelah beberapa saat diam, ayah menatapku dan berkata dengan nada datar, tanpa sedikit pun rasa sungkan, "Rumahmu ini besar sekali, Cindy. Kakakmu dan suaminya sedang kesulitan. Menurut ayah, rumah ini lebih cocok untuk mereka. Kamu bisa beli rumah lain, kan?" Waktu seperti berhenti. Aku menatapnya tak percaya, mencoba memastikan aku tidak salah dengar. Tapi wajahnya tenang, seolah yang baru saja diucapkannya adalah hal paling wajar di dunia. Hatiku seperti disayat, bukan karena permintaannya semata, tapi karena kalimat itu menghapus harapanku dalam sekejap. Ternyata, bahkan setelah semua yang kulakukan, aku masih tidak cukup. Di matanya, aku tetaplah anak yang tak layak memiliki kebahagiaan lebih dari yang lain. Aku menarik napas panjang, berusaha menahan emosi. Jadi, ayah datang bukan untuk menemuiku, tapi untuk meminta rumah ini untuk Laras. Ayah menatapku, wajahnya tanpa ekspresi. "Kamu ini kan sudah sukses, Cindy. Laras sedang kesulitan. Dia kakakmu. Bukankah seharusnya kamu membantu keluarga?" Aku tertawa kecil, tapi bukan karena lucu. Lebih karena getir. "Membantu keluarga," ayah bilang. Aku menatapnya tajam. "Dulu waktu aku lapar, siapa yang membantu? Waktu aku ingin kuliah, siapa yang mendukung? Waktu aku jatuh dan sendirian di kota besar, siapa yang peduli?" Ayah terdiam. Ia menunduk sejenak, tapi kemudian kembali berkata, "Itu dulu, Cindy. Sekarang kamu sudah berhasil. Saatnya kamu balas budi." Balas budi. Kata itu bergema di kepalaku seperti tamparan. Balas budi untuk apa? Untuk luka-luka yang mereka beri? Untuk masa kecil yang kujalani dalam kesepian? Untuk setiap kali aku disuruh bersyukur sambil makan sisa makanan mereka? Aku memandangi wajah tuanya, mencari secuil rasa menyesal, tapi tidak kutemukan. Yang kulihat hanyalah seseorang yang menganggapku sebagai alat, bukan anak. Dalam hati kecilku, sesuatu retak untuk terakhir kalinya. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi aku menahan diri. Aku menatapnya dengan senyum lembut. Senyum yang membuatnya tak bisa membaca isi hatiku. "Ayah lapar? Aku buatkan makan malam dulu." "Ya." Ia mengangguk, tidak sadar bahwa di balik senyumku ada badai yang siap meledak kapan saja. Malam itu, setelah ia selesai makan dan beristirahat di ruang tamu, aku berdiri di balkon rumahku sendirian. Angin malam berembus pelan, membawa kembali semua kenangan pahit. Suara Laras yang menertawakan, wajah ayah yang acuh, malam-malam panjang di dapur sempit. Dan kini, mereka ingin mengambil rumah yang menjadi simbol perjuanganku. Aku menggenggam pagar balkon erat-erat. Hatiku bergetar. Kata-kata itu menamparku lebih keras dari apapun yang pernah terjadi sebelumnya. Rumah ini, setiap bata, setiap sudut, setiap sentimeter lantainya, kubangun dari air mata, dari malam-malam panjang tanpa tidur,
dari kerja keras yang bahkan ia tak pernah sudi lihat. Dan kini, dengan begitu mudahnya, ia ingin menyerahkannya pada orang lain. Untuk sesaat aku hanya bisa menatapnya, membiarkan keheningan menggantung di udara. Aku mencoba membaca wajah tuanya, mencari alasan, mencari rasa bersalah. Tapi yang kutemukan hanyalah ketenangan dingin, seolah yang ia ucapkan barusan bukan sesuatu yang menghancurkan hatiku. Ayah. Suaraku bergetar. Jadi bagi ayah, aku ini hanya sumber yang bisa memberi, bukan anak yang layak dihargai. Ia terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada datar yang sama, tanpa menatap mataku. Ayah cuma ingin adil. Adil, kata itu menancap di kepalaku seperti paku berkarat. Adil bagi siapa? Aku mengingat masa kecilku, saat aku berdiri di dapur, mencuci piring sementara Laras duduk di meja makan, menikmati kue buatan ibu. Saat aku ingin ikut belajar menari, ayah berkata itu hanya untuk Laras. Saat aku membawa rapor dengan nilai tertinggi, ia hanya berkata datar, "Ya sudah, memang seharusnya begitu." Adil? Adil di mana ketika aku dipaksa makan sisa makanan semalam, sementara Laras disanjung bagai putri raja? Aku menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang mendesak di pelupuk. Lalu aku tersenyum kecil, senyum yang pahit tapi tegas. Baiklah, Yah, kalau ayah merasa begitu, aku akan lakukan sesuatu hari ini. Ayah menatapku sekilas, keningnya berkerut. Maksudmu apa? Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya berdiri, berjalan ke arah jendela, memandang langit yang mulai gelap. Lampu-lampu kota mulai menyala di kejauhan, berkelip seperti bintang yang tak pernah benar-benar istirahat. Aku teringat masa-masa awal merantau ke Jakarta. Tidur di kamar kos sempit dengan tembok lembab. Makan hanya dengan nasi dan garam. Aku teringat tanganku yang gemetar menandatangani kontrak kerja pertamaku. Semua perjuangan itu kulalui tanpa siapapun di sisiku. Dan kini, ketika aku sudah bisa berdiri tegak, ketika aku akhirnya punya sesuatu untuk disebut hasil, orang yang dulu tak pernah peduli datang untuk mengambilnya kembali. Tapi lebih dari itu, aku marah. Marah karena masih ada bagian kecil di hatiku yang berharap ia akan berubah. Bahwa suatu hari, ia akan memelukku dan berkata, "Maafkan ayah." Namun, harapan itu kini mati sepenuhnya. Aku berbalik, menatapnya lurus-lurus. Ayah tahu, dulu waktu aku pergi dari rumah, aku tidak bawa apa-apa. Aku mulai dari nol, dengan hutang, dengan penghinaan. Tapi aku tidak pernah datang ke rumah ayah minta tolong. Karena aku tahu, aku bukan bagian yang layak dibantu. Ayah menunduk, tapi tetap tidak berkata apa-apa. Dan sekarang, ayah datang, bukan untuk menanyakan kabarku, tapi untuk meminta rumahku. Rumah yang kubangun dengan keringat dan darahku sendiri. Aku mendekat, menatap matanya dalam-dalam. Ayah tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan permintaan ayah, tapi kenyataan bahwa aku masih berharap ayah akan memperlakukan aku sebagai anak, bukan sekadar sumber. Keheningan kembali menelan ruangan. Hanya suara jam dinding yang terdengar, berdetak pelan tapi menusuk. Ayah akhirnya berkata lirih, "Ayah hanya ingin adil, Cindy. Laras sedang susah. Kamu lebih mampu. Itu saja." Aku tertawa kecil, tawa getir yang membuat dadaku sesak. Kalau begitu, ayah boleh pulang dan sampaikan ke Laras. Bilang padanya, adil menurut ayah adalah ketika satu anak terus memberi, dan satu anak terus menerima. Ayah berdiri. Ia tampak tua, tapi dalam pandanganku malam itu, tubuhnya seolah menyusut lebih kecil dari bayangan masa laluku. Ia menatapku sebentar sebelum berkata, "Kamu berubah, Cindy." Aku menatapnya tanpa ragu. "Tidak, Yah. Aku cuma berhenti jadi orang yang bisa ayah kendalikan." Ia terdiam, lalu perlahan melangkah menuju pintu, tanpa pamit, tanpa menoleh. Hanya suara langkahnya yang menggema, meninggalkan luka yang lama tapi kini terbuka lebar. Begitu pintu tertutup, aku akhirnya menjatuhkan diri ke sofa. Air mataku mengalir deras. Aku membiarkan semuanya keluar. Amarah, kecewa,
rindu, dan rasa kehilangan yang tak pernah benar-benar sembuh. Di balik tangisku, ada sesuatu yang mulai tumbuh, bukan kebencian, tapi kesadaran bahwa mungkin luka ini tak akan pernah hilang, tapi aku bisa memilih untuk tidak lagi hidup di bawah bayangannya. Malam itu, aku menatap foto lamaku di meja, foto kecil seorang. Begitu langkah kaki ayah menghilang di ruang tamu, suasana rumah terasa hening, bukan hening yang damai, melainkan hening yang menyesakkan. Udara terasa berat, seperti menyimpan sisa-sisa kata yang belum sempat terucap. Aku berdiri di ruang tengah, menatap pintu yang baru saja menutup di belakangnya. Rasanya seperti menutup bab panjang dalam hidupku, bab yang penuh luka, namun akhirnya berujung pada kesadaran. Tanganku perlahan meraih ponsel di meja. Aku menatap layar beberapa detik, sebelum akhirnya membuka daftar kontak. Ada satu nama di sana, bagian keuangan, kantor pusat. Tanpa ragu, aku menekan tombol panggil. "Halo, Bu Cindy." "Ya," jawabku tegas. "Mulai hari ini, hentikan semua transfer bantuan untuk Bapak S." Suara di seberang sempat terdiam. "Baik, Bu. Apakah semua bantuan pribadi juga?" "Semuanya," jawabku. "Efektif mulai malam ini." Aku menutup telepon dengan napas panjang. Untuk beberapa detik, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Tapi di dalam diriku, ada badai kecil yang pelan-pelan reda. Ya, selama ini, tanpa ia tahu, akulah yang menanggung semua kebutuhannya. Setiap bulan, bagian keuangan di kantorku mentransfer sejumlah dana ke rekening ayah. Aku menanggung biaya rumahnya, listrik, air, bahkan pengobatan ketika ia jatuh sakit tahun lalu. Semua itu kulakukan diam-diam. Bukan karena ia memintanya, tapi karena aku masih merasa punya tanggung jawab sebagai anak. Aku masih ingin berbakti, masih ingin percaya bahwa mungkin kebaikan bisa menyembuhkan luka lama. Namun, ternyata kebaikan tanpa penghargaan hanya akan melukai diri sendiri. Hari ini aku belajar sesuatu yang sangat penting. Berbakti tidak berarti harus terus disakiti. Aku berjalan menuju jendela besar di ruang tamu, memandang langit malam Jakarta. Lampu-lampu kota berkelip, seperti saksi bisu perjuangan panjangku. Di pantulan kaca, aku melihat bayangan diriku sendiri. Wanita yang dulu lemah, kini berdiri tegak dengan luka yang berubah menjadi kekuatan. Aku mengingat setiap kali ayah mengeluh di telepon tentang uang, tentang kehidupan yang sulit, dan aku selalu berusaha membantu. Bahkan ketika ia tidak tahu bahwa uang belanja mereka berasal dariku. Aku hanya ingin membuktikan bahwa meski dulu aku tak dianggap, aku tetap punya hati yang tulus. Tapi malam ini, batas itu harus kutetapkan. Aku tidak akan lagi menjadi anak yang selalu mengalah. Aku tidak akan lagi mengorbankan kebahagiaan sendiri demi orang yang tak pernah menghargai keberadaanku. Telepon itu mungkin hanya berlangsung beberapa detik, tapi efeknya jauh lebih dalam dari yang bisa kubayangkan. Itu adalah simbol bahwa aku akhirnya memutus rantai ketidakadilan yang selama ini menahanku. Tiba-tiba ponselku bergetar. Nomor ayah muncul di layar. Aku menatapnya lama, tanpa mengangkat. Detik demi detik berlalu, sampai akhirnya panggilan itu berhenti sendiri. Aku tahu, mungkin sebentar lagi ia akan tahu bahwa semua bantuanku telah dihentikan. Bahwa rumah yang ia tinggali, biaya yang ia nikmati, semuanya berasal dari anak yang dulu ia abaikan. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia akan benar-benar merasakan kehilangan, bukan karena harta, tapi karena kepercayaan yang ia hancurkan sendiri. Aku memejamkan mata sejenak, bukan karena lega, tapi karena campuran antara sedih dan puas yang tak bisa kujelaskan. Ada sedikit perih di dada, tapi juga kehangatan aneh, seperti beban yang selama ini menempel akhirnya terlepas. Aku teringat masa kecilku, ketika aku bersembunyi di dapur, menangis dalam diam setiap kali mendengar tawa Laras dan ibu tiriku di ruang tamu. Dulu, aku ingin mereka melihatku. Sekarang, aku tak lagi butuh itu. Aku sudah melihat diriku sendiri, dan itu cukup. Telepon singkat itu menjadi titik balik. Malam itu aku belajar
bahwa kekuatan sejati bukan datang dari seberapa banyak kita memberi, tapi dari keberanian untuk berhenti ketika cinta kita disalahgunakan. Aku berjalan menuju balkon, menikmati semilir angin malam yang membawa aroma hujan. Di bawah sana, lampu kota berpendar seperti lautan cahaya, dan aku tersenyum kecil. Akhirnya, aku bebas. Bebas dari rasa bersalah, bebas dari bayangan masa lalu, bebas untuk hidup. Beberapa minggu setelah percakapan terakhir itu, hidupku berjalan seperti biasa. Rapat pagi, proyek baru, dan kesibukan yang tiada henti. Tapi di balik semua rutinitas itu, ada perasaan kosong yang sesekali muncul saat malam tiba. Mungkin karena sebagian diriku masih bertanya-tanya, bagaimana kabar ayah sekarang? Aku tidak menghubunginya lagi sejak hari itu. Tidak juga membuka pesan atau panggilan darinya. Aku memilih diam, bukan karena benci, tapi karena tahu bahwa jarak adalah satu-satunya cara agar hatiku sembuh. Namun, takdir punya caranya sendiri untuk membuat segalanya kembali berputar. Suatu sore, ketika aku baru saja selesai memeriksa laporan proyek, sekretarisku datang membawa surat kabar lokal. "Bu, ini mungkin ibu perlu lihat." Di halaman ekonomi lokal, sebuah berita kecil mencuri perhatianku. Usaha toko bahan bangunan milik Bapak S resmi dinyatakan bangkrut setelah gagal membayar cicilan selama 3 bulan terakhir. Aku membaca berita itu 2 kali, antara percaya dan tidak. Bapak S, inisial itu terlalu familiar untuk diabaikan. Tanganku sempat bergetar, tapi aku tetap melanjutkan membaca. Toko kecil yang dulu ayah kelola ternyata sudah lama menumpuk utang. Pemasukan menurun, sementara pengeluaran terus membengkak. Bahkan rumah yang dulu kubiayai kini disita oleh bank karena gagal bayar. Laras dan suaminya tidak disebutkan di berita. Tapi beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar dari seorang tetangga lama. Mereka pergi entah kemana, meninggalkan ayah sendirian. "Ayahmu sering duduk di depan rumah kontrakan kecil. Kelihatannya menyesal sekali," kata suara di seberang telepon. Katanya, "Semua berubah sejak kamu berhenti membantu." Aku terdiam lama. Di dadaku, ada sesuatu yang bergerak pelan. Bukan kebahagiaan, bukan kepuasan, tapi rasa sepi yang dingin. Aku menutup telepon, berjalan menuju jendela besar di ruang kerjaku. Dari lantai atas gedung kantorku, pemandangan kota terlihat luas. Gedung-gedung tinggi, kendaraan yang berlalu lalang, dan kehidupan yang terus berjalan tanpa peduli siapa yang kalah atau menang. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak, aku tidak bangga. Tidak ada yang patut dirayakan dari kejatuhan seorang ayah, bahkan jika ayah itu pernah menyakitimu sedalam luka masa lalu. Aku hanya merasa tenang. Tenang karena akhirnya, keadilan yang tak sempat kuucapkan datang dengan caranya sendiri. Tenang karena aku tidak perlu melakukan apa-apa. Tidak perlu balas dendam, tidak perlu mengotori tanganku dengan kemarahan. Tuhan, atau mungkin semesta, punya cara yang lebih halus dan lebih adil untuk menyeimbangkan segalanya. Aku masih ingat bagaimana dulu aku selalu berharap agar ia sedikit saja mengerti rasanya diperlakukan tidak adil. Dan sekarang, mungkin ia akhirnya tahu bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang selama ini ia anggap akan selalu ada. Namun di dalam ketenangan itu, ada juga sedikit luka yang mengintip dari balik dinding hatiku. Luka yang berkata, andai saja semua ini tak perlu terjadi seperti ini. Karena meski aku telah dikhianati, bagian kecil dari diriku masih anak kecil yang dulu mencari kasih seorang ayah. Dan bagian kecil itu menangis diam-diam malam itu. Aku duduk di ruang tamu, menatap foto lama yang masih kusimpan di album usang. Foto saat aku masih kecil, duduk di pangkuan ayah dengan senyum malu-malu. Waktu itu, dunia belum rumit. Aku belum tahu apa artinya pilih kasih. Belum tahu apa artinya disisihkan. Aku menyentuh foto itu dengan jari gemetar. Aku tidak pernah mendoakan keburukan untukmu. Yah, bisikku pelan. Tapi mungkin ini cara hidup mengajarkanmu apa yang dulu tidak pernah aku bisa jelaskan. Malam itu aku menyalakan lilin kecil di dekat jendela. Bukan untuk berduka, tapi untuk mendoakan dalam diam. Aku tidak tahu apakah ayah masih sehat, apakah ia makan cukup, atau masih memikirkan tentangku.
Tapi aku tahu satu hal, aku sudah memaafkannya, tanpa harus melupakannya. Karena pada akhirnya, yang membuatku kuat bukan rasa sakit yang kutanggung, melainkan kemampuan untuk tidak lagi membiarkan rasa sakit itu menguasai hidupku. Ketika lilin itu perlahan padam, aku tersenyum kecil. Semesta telah menulis babak keadilannya sendiri, tanpa aku perlu menodainya dengan dendam. Dan mungkin, dalam keheningan malam itu, aku mendengar suara hatiku sendiri berkata, "Kini semuanya sudah seimbang. Dan kamu, Cindy, sudah bebas sepenuhnya." Sore itu, langit Jakarta memerah keemasan. Cahaya senja menembus kaca balkon rumahku, menciptakan pantulan lembut di lantai marmer yang dingin. Angin bertiup perlahan, membawa aroma hujan yang tertahan di ufuk barat. Aku berdiri di sana, sendirian, menatap hamparan kota yang dulu begitu kejam, tapi kini menjadi saksi perjalanan panjangku. Tidak ada lagi amarah di dadaku. Tidak ada kebencian yang membara seperti dulu. Yang tersisa hanyalah rasa lega dan keheningan yang menenangkan. Bertahun-tahun aku hidup dalam bayang-bayang masa lalu, dikejar oleh rasa ingin membuktikan diri, ingin menunjukkan bahwa aku bisa. Namun, kini aku sadar, aku tidak lagi berjuang untuk membuktikan apapun. Aku hanya ingin hidup damai, menikmati hasil dari setiap luka yang pernah mengajarkanku arti kekuatan. Aku menatap rumahku yang megah, hasil kerja keras bertahun-tahun. Setiap sudutnya memiliki cerita. Ada malam-malam penuh tangis yang berubah menjadi lembur tanpa henti. Ada pagi-pagi dingin ketika aku hampir menyerah, tapi tetap bertahan karena aku tahu, tidak ada yang akan menolongku kecuali diriku sendiri. Dan kini, semua itu berbuah manis. Aku mengingat ucapan ayah dulu, kata-kata yang dulu terasa seperti pisau di dadaku. "Kamu harus bersyukur, Cindy. Setidaknya masih dapat makan dari sisa lauk kakakmu." Sisa lauk, sisa kasih, sisa tempat. Kata sisa dulu jadi simbol hidupku. Aku dibesarkan dengan keyakinan bahwa aku tidak pantas mendapatkan yang terbaik, bahwa aku hanya pantas menerima apa yang tersisa dari orang lain. Tapi hari ini, aku benar-benar bersyukur, bukan atas sisa yang mereka berikan, melainkan atas kekuatan yang tumbuh dari setiap luka yang mereka tinggalkan. Aku teringat kabar terakhir tentang ayah. Ia kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tidak lagi punya bisnis, tidak lagi disanjung, tidak lagi bersama Laras. Katanya, ia sering duduk di depan rumah setiap sore, memandangi jalanan yang sepi. Aku mendengar ia menyesal, tapi aku tak pernah memastikan. Aku tidak pernah datang, bukan karena benci, tapi karena aku tahu beberapa luka tidak perlu diobati dengan pertemuan. Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tenang di tempatnya. Aku sudah memaafkan, tanpa harus mengucapkan kata itu langsung. Dan entah bagaimana, itu terasa jauh lebih damai. Malam mulai turun. Lampu-lampu kota menyala seperti bintang yang gugur ke bumi. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Aku tidak lagi anak kecil yang menangis di dapur karena dihina. Aku tidak lagi gadis muda yang takut kehilangan cinta ayah. Aku kini adalah perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri, yang tahu arti sebenarnya dari bersyukur. Bersyukur karena pernah jatuh. Bersyukur karena pernah disakiti. Bersyukur karena dari semua itu, aku belajar untuk tidak menyerah. Dulu, aku berpikir pembalasan adalah membuat mereka menyesal. Tapi kini aku mengerti, pembalasan yang sesungguhnya bukanlah membuat mereka menderita, melainkan saat aku bisa tersenyum tanpa beban, tanpa dendam, tanpa ingin diakui. Suksesku bukan untuk membuktikan siapa yang salah, tapi untuk menghargai diriku sendiri yang dulu tak pernah menyerah. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara senja memenuhi dadaku. Dalam keheningan itu, aku berbicara pada diriku yang dulu, gadis kecil di sudut dapur dengan pakaian bekas dan mata sembab karena tangis. Kita sudah sampai, Cindy. Tak ada lagi yang bisa merendahkanmu sekarang. Dan entah dari mana datangnya, air mata hangat mengalir di pipiku. Tapi kali ini bukan air mata sedih. Ini air mata lega, air mata kemenangan yang tenang.
Aku menatap langit untuk terakhir kalinya sebelum masuk ke dalam rumah. Hidup telah berputar. Luka telah berubah menjadi kekuatan. Dan aku, Cindy, anak yang dulu diremehkan, kini berdiri tegak di atas hasil perjuangannya sendiri. Sebelum menutup pintu balkon, aku berbisik pelan, seolah berkata pada seluruh masa laluku. Kadang, diam dan sukses adalah bentuk balas dendam paling elegan. Lalu aku tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa bebas.